GPIB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Call. Kita akan merenungkan firman Tuhan bersama saya Pendeta Romi Mateus dari GPIB Paulus Jakarta. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa boleh kami alami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu dapat kami mengerti dan selanjutnya kami dapat menyatakan firman-Mu dalam kehidupan beriman setiap hari melalui perbuatan dan perkataan yang senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan setiap manusia tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan. Dan seringkali pergumulan itu datang begitu saja tanpa kita duga. Sebagai contoh misalnya, sakit penyakit yang sering kali datang tanpa kita duga. Dan ketika kita sakit tentunya kita berharap untuk sembuh. Dan karena itu berbagai upaya kita lakukan dengan berobat, dengan meminta pertolongan melalui doa kepada Tuhan, dengan harapan tentunya bahwa kesembuhan itu dapat terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang beriman, kita tidak hanya mengandalkan pada usaha kita, tetapi kita mau terus berharap bahwa Tuhan dapat menyatakan pertolongannya dalam kehidupan kita. Hal itu tergambar juga dalam perikop yang kita baca pada saat ini. Seorang pegawai istana datang kepada Yesus dan memohon supaya anaknya disembuhkan sebab anaknya hampir mati. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak datang kepada anak itu untuk menjamahnya, tetapi hanya berkata kepada pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu hidup." Yang menarik adalah pegawai istana ini tidak ragu atau dia tidak bimbang dengan perkataan Yesus. Apa yang Yesus katakan, dia meyakini bahwa hal itu benar. Ya, ayat 50 berkata bahwa ia percaya akan perkataan Yesus dan segera pergi untuk menjumpai anaknya. Dan benar saja, ya, anaknya yang sakit itu telah sembuh. Dan dalam pembacaan ini dicatat bahwa kesembuhan itu terjadi bersamaan dengan ucapan yang keluar dari mulut Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB,
Apa yang dapat kita pelajari dari cerita ini? Yang pertama, yang dapat kita pelajari adalah pegawai ini yakin bahwa Yesus berkuasa dan perkataannya bisa dipercaya. Ya, Yesus mampu untuk menyembuhkan anak itu dari jarak yang jauh, sekalipun Yesus tidak usah datang, tetapi kuasanya dinyatakan dengan memberikan kesembuhan kepada anak itu tanpa Yesus harus menjamah anak itu. Dan ini mau menunjukkan bahwa yang terutama bukan melihat dulu baru percaya, tetapi percaya dulu maka mujizat itu akan terjadi. Sehingga kalau kita baca juga tadi, Yesus sebenarnya sedang menegur juga kepada orang ini. Dia mengatakan, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Jadi sebenarnya yang terutama bukan melihat tanda dan mujizat, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita percaya. Percaya dulu, baru kemudian terjadi mujizat. Ya, walaupun mungkin tidak selalu ya Tuhan memberikan atau menyatakan mujizatnya kepada kita. Ya, kalau mujizat itu adalah hak dari Tuhan, hak prerogatif dari Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan harus membuat mujizat. Semua itu tergantung dari kehendak Tuhan. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang dapat kita pelajari adalah bahwa iman pegawai ini ternyata juga berpengaruh terhadap kehidupan keluarganya. Perikop ini menyatakan bahwa pegawai ini percaya kepada Yesus, tetapi bukan hanya ia saja, melainkan seluruh keluarganya ikut percaya. Bisa kita lihat di ayat yang ke-53. Ya, ayat 53 berkata, anakmu hidup, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi dia teringat dengan apa yang Yesus katakan sebelumnya, anakmu hidup, lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Jadi pada akhirnya yang percaya di sini bukan hanya pegawai ini, tetapi juga seluruh keluarganya. Ya, seluruh keluarganya pada akhirnya ketika mereka mendengar pengalaman dari pegawai istana ini, mereka kemudian sampai kepada iman kepada Yesus. Jadi artinya juga di sini Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pegawai ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat ya bagi keluarganya. Sebagai kepala keluarga, ia mau menuntun, dia mau membimbing seluruh keluarganya, baik istri, anak-anak ataupun anggota keluarga yang lain, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersedia untuk menjadi alat yang Tuhan pakai di tengah-tengah kehidupan keluarga kita? Apakah kita bersedia untuk menjadi alat yang menolong orang lain untuk mengenal Tuhan? Tapi semua itu bukan hanya datang melalui apa yang kita katakan, tetapi harus kita buktikan melalui perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita, sehingga orang lain akan mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Sahabat GPB yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita bangun iman kita, ya bukan berlandaskan bukti, tetapi berlandaskan perkataan atau ucapan Tuhan Yesus. Perikop ini bercerita bahwa perkataan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dan memulihkan kehidupan setiap orang. Jadi bukan mujizat yang pertama-tama harus kita cari, yang harus kita utamakan, tetapi bagaimana kita menunjukkan sikap iman yang teguh di tengah-tengah berbagai pergumulan, tantangan yang harus kita hadapi. Bahwa di tengah-tengah berbagai tantangan dan pergumulan, kita meyakini, kita percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Kita berpegang teguh kepada setiap perkataan, setiap janji yang kita baca di dalam Alkitab. Karena Alkitab ini berisi
kesaksian tentang segala sesuatu yang Yesus katakan, segala sesuatu yang Yesus perbuat. Dia menyatakan karya keselamatannya di dalam kehidupan setiap manusia. Sehingga orang-orang yang mengalami karya keselamatannya boleh mengalami kebahagiaan, dan juga kebahagiaan itu boleh dibagikan kepada orang lain supaya mereka juga boleh percaya juga kepada Tuhan Yesus yang datang untuk memberikan keselamatan, pemulihan dalam kehidupan setiap manusia. Karena itu, pesan firman Tuhan ini adalah, marilah kita merenungkan firman Tuhan setiap saat, siang dan malam, sebab firman Tuhan adalah perkataannya yang penuh kuasa, dan ia sanggup melakukan segala keajaiban di dalam kehidupan kita. Biarlah keajaiban itu Tuhan nyatakan sesuai dengan waktu dan rencananya, bukan menurut waktu dan rencana kita sebagai manusia. Tetaplah percaya, nantikanlah Tuhan menyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya kami boleh diteguhkan melalui firman yang telah kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Berkati semua sahabat GPIB dimanapun mereka berada saat ini, dalam pergumulan mereka masing-masing, di tengah-tangah keluarga, di tengah-tangah pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan. Inilah doa dan permohonan kami yang hanya kami panjatkan di dalam satu nama, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan pagi yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembangunan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori